Pada tanggal 7 Agustus tahun 2024, Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Lembakum Indonesia Provinsi Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Yohandi selaku Ketua Lembakum, didampingi oleh Hairul Anam, staf bidang non-litigasi, menggelar mediasi terkait kasus sengketa tanah di Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Sengketa ini melibatkan tanah peninggalan almarhum Rasno dan Sayuti yang kini diperebutkan oleh Tarmidi, anak angkat almarhum, yang diduga berusaha mengajukan sertifikat tanah dengan menggunakan data palsu. Mediasi tersebut dihadiri oleh Ketua BPD Desa Limbangan yang mewakili Kepala Desa yang sedang ada kegiatan di Semarang. Turut hadir pula Kadus Limbangan, Yoyo, serta Slamet dan Nurwanto yang memberikan kuasa kepada Lembakum. Yohandi, yang diberi kuasa oleh Slamet dan Nurwanto, menyampaikan, mediasi ini sangat penting untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Saya Yohandi dari Lembakum Indonesia Provinsi Jawa Tengah dengan Mas Herul. Ini dikasih kuasa oleh Pak Slamet dan Pak Nurwanto. Jadi kaitannya dengan sengketa tanah peninggalan dari almarhum Rasno dengan Sayuti. Jadi di sini itu setelah kami pelajari ada pemalsuan surat, yaitu tentang untuk pengajuan sertifikat. Ini sudah kami ini di sini, ya kan, di aktenya itu nama ayah dan ibu Tarmidi adalah Rasno dengan Sayuti. Ini di kakaknya juga dengan Sayuti. Ini ada Sayuti. Ini adalah Sayuti dengan Rasno adalah orang yang merawat dan mengasuh Tarmidi. Kalau nama panggilannya di Widari, kami. Nah, kami sudah punya pembuktian di sini oleh warga Widari dengan adik kandung Sayuti bahwa selama hidupnya Ibu Sayuti dengan Rasno tidak mempunyai anak kandung. Lalu juga keterangan dari warga Desa Utomo di sini juga bahwa Tarmidi adalah anak kandung dari pasangan suami istri Sendon dengan Muni. Nah, keterkaitan laporan ini itu kita menggunakan pasal yang terkait dengan pelanggaran di pasal pidana, yaitu 263 KUHP, Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, di sini kami menggunakan huruf B, ya kan? Diancam dengan hukuman yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Di sini secara diam-diam Tarmidi, ya kan, dengan dibantu orang-orang yang dalam ini sudah kami kantongi juga, itu sudah melakukan pembuatan surat-surat lewat notaris Dr. Rindiansah L. Siapa yang tempatnya di Pekajangan. Kami sudah mendatangi ke sana kemarin, ya kan. Alhamdulillah tidak ditemui, walaupun dijanji ketemu, tapi Mas Rendi pergi lewat pintu belakang. Lalu kami sudah ke BPN dan kami sudah sampaikan tentang pengajuan sertifikat. Pembuatan sertifikat itu adalah dengan menggunakan data yang palsu. KTP dicapil, membuat KTP harus berdasarkan KK. Ketika KK yang untuk pengajuan itu cacat hukum, batal dengan sini batal demi hukum. Makanya kami nanti akan ke Dukcapil untuk membatalkan kakak dengan akte kelahiran tersebut. Itu langkah-langkah hukum kami kalau mereka tidak kooperatif dengan acara kekeluargaan ini. Kedepannya kami mungkin dari pihak pemberi kuasa sepakat untuk laporan ke Polres. Tapi tadi dari Babinsa Kasima mau ditemui dulu, ya kan. Alhamdulillah barangkali di sana akan paham tentang ini. Jadi ya kami masih mengutamakan dengan jalur kekuraan. Kalau mereka tidak, ya terpaksa kami Polres. Kalau misalkan butuh perdatanya sidang, ya sidang, karena di sini ada perdata nuansanya pidana. Nah, perdata bernuansa pidana karena ada pemalsuan surat itu. Sementara itu, Haji Waluyo, Ketua BPD Desa Limbangan, berharap mediasi ini dapat menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut. Pertama, saya berharap para pihak menyampaikan secara jujur
Kalau memang itu haknya, silahkan disampaikan. Tapi kalau bukan haknya, munculkanlah hati nurani untuk menyerahkan pada yang berhak. Yang kedua, dengan mediasi ini kami berharap tidak ada warga kami yang dikorbankan oleh perilakunya sendiri hingga masuk di ranah pidana. Hanya itu, saya selaku orang tua yang mestinya tidak boleh ikut-ikutan dalam hal ini, tapi mendengar situasi dan melihat situasi kayak gini, jujur ikut prihatin. Kami tegaskan, kalau memang haknya, no problem, silahkan dikuasai. Kalau bukan haknya, munculkanlah hati nurani untuk menyerahkan pada yang berhak. Pemanggilan 1-6 kali kami tidak dilibatkan. Yang pertama. Yang kedua, manakala ini tidak terselesaikan lewat musyawarah, lewat mediasi, ya barangkali tidak salah kalau pemohon untuk melanjutkan ke ranah hukum. Tapi harapan kami, sekali lagi, mohon dapatnya masing-masing pihak untuk secara nurani berpikir secara jernih, sebagaimana tadi yang kami sampaikan tadi. Kalau memang haknya, silahkan kuasai. Kalau bukan haknya, serahkan pada yang berhak. Karena kalaupun itu dipaksakan, di samping ada sanksi hukum, sanksi agama akan turun-temurun pada anak cucu. Tidak baik. Itu saja. Dari Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Tim Liputan Kowarka TV mengabarkan.